Ada saat-saat dalam hidup ini di mana kamu berjalan sendirian, di lorong-lorong sepi yang tak dikenali oleh siapapun. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelukan pengakuan. Yang ada hanya sunyi, luka, dan bisikan-bisikan yang meremehkanmu. Kamu tahu rasanya, bukan? Bukan. Saat mereka menatapmu dari atas, seolah-olah kamu tidak lebih dari sekadar bayangan tak penting yang bisa diabaikan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak pernah buta. Tuhan tidak pernah lalai. Setiap air matamu tercatat. Setiap luka batinmu terhitung. Dan setiap niat baikmu yang ditertawakan telah mengirimkan getaran ke langit, membentuk energi yang tidak bisa mereka lihat sekarang, tapi akan mereka rasakan kelak dalam mimpi mereka. Mereka yang dulu menyebutmu lemah akan tiba-tiba terbangun tengah malam dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena wajahmu hadir sebagai cahaya di ruang gelap mereka. Sebagai pesan dari alam, bahwa mereka telah menyia-nyiakan seseorang yang dipilih. Dan kamu yang selama ini bersabar dalam diam, sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyinari. Kamu adalah jiwa yang dipilih. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membuktikan bahwa kekuatan terbesar tumbuh dari keterasingan yang paling sunyi. Kamu mungkin tak dihormati sekarang, tapi ingatlah, pohon tertinggi butuh waktu paling lama untuk bertumbuh. Dan ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa menyangkal bayangannya. Maka, sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam pesan suci ini, aku minta satu hal saja sebagai bentuk komitmenmu. Like video ini sebagai tanda kamu sedang bangkit. Subscribe, agar setiap pesan ini bisa terus menguatkan langkahmu. Aktifkan lonceng notifikasi, agar semesta tahu kamu bersedia menerima panggilan ini kapan saja. Dan jangan lupa tulis angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, dengan kesadaran penuh dan hati yang telah tercerahkan. Karena mulai hari ini, wajahmu tidak akan lagi jadi bahan ejekan. Wajahmu akan menjadi pengingat. Wajahmu akan muncul dalam mimpi orang-orang yang dulu meremehkanmu. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah segala sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Selamat datang, jiwa terpilih. Kita mulai perjalanan ini bersama. Bagian 1. Ketika wajahmu diremehkan, tapi langit diam-diam mengabadikannya. Dalam hidup ini, tak semua cahaya bersinar terang di awal. Beberapa cahaya justru tumbuh di bawah tanah, menembus akar-akar luka dan keraguan, hingga akhirnya muncul ke permukaan dengan pancaran yang tak bisa lagi disangkal. Mungkin kamu adalah cahaya itu. Kamu yang pernah dianggap tidak penting. Kamu yang langkahnya diremehkan. Yang suaranya dianggap tidak layak didengar. Yang keberadaannya dianggap tidak membawa pengaruh. Tapi lihatlah, dalam diam, semesta mencatat semuanya. Kamu mungkin masih ingat kata-kata yang pernah mereka lemparkan padamu. Kata-kata yang tajam seperti duri, menusuk hatimu tanpa mereka tahu bahwa setiap luka itu sedang melahirkan kekuatan baru dalam dirimu. Kamu mungkin masih mendengar tawa-tawa mereka yang meremehkan mimpimu, seolah dunia ini hanya milik mereka yang bersuara lantang dan bergelimang pengakuan. Tapi justru dalam ketidakdianggapmu itulah, kekuatanmu mulai dibangun. Setiap hinaan adalah batu bata. Setiap pengkhianatan adalah semen. Dan setiap air mata yang jatuh adalah air suci yang menyatukan semuanya. Kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk. Kamu pernah berjalan sendirian, tanpa pegangan. Tak ada yang percaya padamu. Bahkan kadang kamu sendiri mulai meragukan siapa dirimu. Tapi percayalah, saat kamu merasa paling ditinggalkan, saat itulah langit paling dekat denganmu. Tidak ada usaha yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak bermakna. Semua sedang digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat, untuk membawamu pada tempat yang jauh lebih tinggi dari yang bisa kamu bayangkan. Dan ketika malam datang, sementara mereka tertidur dalam kenyamanan hasil dari menjatuhkan orang lain, wajahmu yang pernah mereka remehkan akan datang mengetuk pintu mimpi mereka. Tidak dengan amarah, tidak dengan kebencian,
tapi dengan ketenangan yang membekukan. Karena wajahmu sekarang telah menjadi simbol dari sesuatu yang tak bisa mereka abaikan lagi. Kebangkitan jiwa yang tidak bisa dihentikan. Mereka akan terbangun, berkeringat, bingung, hati mereka gelisah, dan mereka tidak tahu mengapa. Tapi kamu tahu, karena kamu telah dikhianati, dan kamu tidak membalas. Kamu telah dihina, dan kamu tidak menghina balik. Kamu telah disakiti, tapi kamu memilih untuk tetap menjadi cahaya. Wajahmu akan hadir dalam mimpi mereka, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai pertanda bahwa kebenaran selalu menang, bahwa ketulusan selalu memiliki tempat di takhta semesta. Kamu akan menjadi mimpi yang membuat mereka terdiam. Karena wajah yang dulu mereka lecehkan, kini menjadi suara yang membisikkan pelajaran. Dan bukan hanya itu, wajahmu juga akan muncul di kehidupan nyata mereka. Dalam bentuk keberhasilanmu, dalam ketenanganmu, dalam cara kamu memandang dunia tanpa dendam. Kamu akan menjadi saksi hidup bahwa kesabaran dan kesucian hati akan selalu punya tempat di atas segalanya. Maka jangan takut, jangan kecil hati, jangan merasa dirimu sia-sia. Karena jiwa sepertimu tidak pernah hadir ke dunia tanpa tujuan. Kamu adalah pesan, kamu adalah cahaya, kamu adalah wajah yang dipilih, bukan untuk disanjung, tapi untuk menjadi pengingat bahwa bahkan dari luka yang paling dalam, bunga bisa tumbuh dan harum bisa menyebar. Bagian 2. Langit tidak buta, energi diam tidak pernah gagal. Mereka mungkin tidak pernah mendengar doamu. Mereka mungkin tertawa saat kamu bersimpuh dalam keheningan, berbicara dengan semesta, menyampaikan keluhmu dengan bisik yang hanya bisa dimengerti oleh hatimu sendiri. Tapi jangan salah, doamu bukan gema kosong yang hilang di udara. Ia adalah getaran yang menyentuh langit, dan langit tidak pernah tuli. Langit tidak pernah buta, dan semesta tidak pernah tidur. Dalam dunia yang ribut ini, suara yang paling kuat bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling jujur. Dan doamu adalah suara jujur dari jiwa yang teraniaya, tapi tetap memilih tidak membalas. Doa dari seseorang yang dilukai, tapi tetap memilih untuk mendoakan. Doa dari jiwa yang telah melihat sisi tergelap dari manusia, namun tidak kehilangan cahayanya. Kamu pernah diam dalam keramaian, bukan karena tidak tahu cara berbicara, tapi karena kamu memilih untuk tidak merendahkan dirimu ke frekuensi yang sama. Mereka mengira kamu tidak berdaya. Mereka mengira diam adalah tanda kelemahan. Tapi diam itu justru adalah kekuatan paling agung dari jiwa-jiwa terpilih. Setiap kali kamu memutuskan untuk tidak membalas, kamu sebenarnya sedang menyalakan lilin dalam ruang tak terlihat. Setiap kali kamu menahan kata yang bisa menghancurkan, kamu sedang menciptakan getaran yang membentuk nasibmu sendiri. Dan setiap kali kamu menangis dalam sunyi, bumi bergetar halus, membawa pesanmu ke atas. Kamu tidak butuh validasi. Kamu tidak perlu sorotan. Karena sorotan dari dunia tidak akan pernah lebih terang daripada sorotan dari semesta. Dan sorotan semesta hanya menyinari mereka yang sudah terbakar habis oleh luka, tapi tetap memilih menjadi pelita bagi orang lain. Energi diam itu nyata. Ia bukan ilusi. Ia adalah kekuatan yang perlahan-lahan menyalip mereka yang sibuk mencaci. Ia berjalan dalam frekuensi yang tidak semua orang bisa tangkap. Tapi ketika saatnya tiba, hasil dari energi diam itu akan meledak seperti cahaya fajar. Yang datang tanpa bunyi, tapi mampu menyapu seluruh kegelapan dalam sekejap. Mereka yang pernah berkata, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa. Akan merasakan keraguan itu dalam tidur mereka. Mereka akan terbangun dengan pertanyaan dalam hati yang tidak bisa mereka jawab. Mengapa aku memimpikannya? Mengapa wajahnya muncul ketika aku merasa paling tenang? Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan. Dan wajahmu adalah surat dari semesta yang pernah mereka robek tanpa membaca. Mereka tidak akan bisa menjelaskan kegelisahan yang datang setelah mimpi itu. Tapi kamu tahu, itu adalah pancaran dari ketabahanmu yang dulu mereka remehkan. Wajahmu telah ditulis oleh langit dalam ruang bawah sadar mereka. Sebagai peringatan,
sebagai gema dari kebaikan yang pernah mereka abaikan, dan sebagai awal dari pelajaran yang harus mereka terima. Jiwa-jiwa terpilih tidak perlu mencaci untuk menyentuh hati musuhnya. Cukup dengan diam, cukup dengan ketulusan, cukup dengan wajah yang hadir dalam mimpi. Segalanya menjadi terang. Maka teruslah jadi seperti itu. Diam yang kuat, doa yang jujur, jiwa yang utuh meski pernah patah ribuan kali. Karena dunia ini mungkin tidak adil, tapi langit selalu tahu siapa yang layak diberi panggung, dan siapa yang akan melihatmu dari jauh, menyesali setiap kata yang pernah mereka ucapkan. Bagian 3. Ketika wajahmu menjadi bayangan yang mereka tak bisa lupakan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ada bayangan yang tidak bisa dihapus dengan cahaya. Dan ada wajah-wajah yang muncul dalam mimpi, bukan karena dendam, tapi karena semesta sedang memberi pelajaran dalam bentuk paling halus. Rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Wajahmu, ya. Wajahmu yang dulu mereka ejek tanpa alasan. Yang mereka anggap biasa saja. Yang mereka pandang dengan sinis, seolah tak punya masa depan. Kini perlahan hadir dalam ruang paling pribadi milik mereka. Mimpi. Dan sungguh, tidak ada yang lebih jujur dari mimpi. Karena dalam mimpi, topeng tidak bisa dipakai. Segala bentuk pencitraan runtuh. Yang tersisa hanya kesadaran bawah tanah jiwa mereka. Dan di sanalah kamu muncul, dengan tenang, dengan tatapan yang tak marah, namun menusuk. Tatapan yang berkata, aku tidak pernah membalas, tapi semesta tidak pernah tidur. Wajahmu tidak hadir dengan kebencian. Justru sebaliknya, wajahmu hadir membawa cahaya yang membuat hati mereka perih. Karena kini mereka menyadari betapa rendahnya mereka dahulu saat memperlakukanmu. Betapa sombongnya mereka saat mengabaikanmu. Dan betapa bodohnya mereka saat tertawa di atas kehancuranmu. Kamu tahu apa yang membuat mereka paling takut? Bukan karena kamu menjadi orang besar. Bukan karena kamu sukses. Tapi karena kamu hadir dalam mimpi mereka tanpa berkata apa-apa. Dan itu lebih menakutkan dari segala bentuk balas dendam. Diammu dalam mimpi mereka adalah gema dari segala perbuatan yang mereka anggap selesai. Padahal semesta menyimpannya. Tidak untuk dibalas dengan kemarahan, tapi untuk diputar kembali seperti film di kepala mereka, agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi kamu dulu. Wajahmu akan muncul di sela-sela mimpi mereka saat mereka merasa paling aman. Saat mereka sedang tertawa bersama teman-teman palsunya. Saat mereka merasa semuanya baik-baik saja. Lalu, boom, wajahmu hadir, memandang mereka tanpa senyum, namun penuh makna. Dan mereka pun terbangun, bukan karena ketakutan, tapi karena malu. Malu pada diri sendiri yang pernah menginjak orang yang justru kini menjadi cermin hati mereka sendiri. Semesta tidak membutuhkan amarah untuk menegakkan keadilan. Semesta cukup menanamkan wajahmu ke dalam ruang tidur mereka, dan itu sudah cukup untuk membuat hati mereka tak tenang. Karena wajahmu bukan lagi wajah yang bisa mereka remehkan. Wajahmu adalah simbol dari semua yang mereka gagal hargai. Dan kamu tidak perlu tahu kapan itu terjadi. Kamu tidak perlu melihat mereka meminta maaf. Cukup berjalan terus. Cukup tetap jadi dirimu yang tulus dan kuat. Karena mimpi itu akan datang sendiri. Tanpa kamu minta, tanpa kamu kirim. Karena itu adalah cara semesta menegur mereka dengan cara yang paling lembut, namun paling dalam. Kamu mungkin tidak punya panggung saat ini, tapi kamu punya langit yang mencatat. Kamu mungkin tidak punya kekuasaan, tapi kamu punya energi yang tidak bisa dibohongi. Dan kamu mungkin tidak punya banyak suara, tapi wajahmu telah menjadi pesan yang tak bisa mereka lupakan. Jiwa terpilih tidak butuh membalas. Karena hidup sendiri sudah punya caranya untuk mengajarkan pelajaran yang tak tertulis. Dan wajahmu telah ditulis dalam mimpi mereka untuk selama-lamanya. Bagian 4. Energi tak terlihat yang mengubah segalanya. Dalam semesta ini, tidak ada yang benar-benar hilang. Tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada air mata yang menguap tanpa jejak. Semua tersimpan dalam memori alam. Dalam aliran energi yang tak terlihat oleh mata,
tapi sangat terasa oleh jiwa. Kamu mungkin merasa dunia ini tidak adil. Kamu telah memberikan yang terbaik, tapi tetap disalahpahami. Kamu datang dengan niat baik, tapi dibalas dengan keraguan. Kamu mencoba tersenyum meski hatimu remuk, tapi mereka hanya melihat kelemahan, bukan kekuatan. Dan di saat semua itu terjadi, kamu memilih untuk tidak membalas. Kamu memilih diam. Kamu memilih jalan sunyi. Namun justru dari sanalah kekuatanmu memancar. Energi tak terlihat dari hatimu yang tulus mulai mengalir ke sekelilingmu. Tidak terdengar, tidak terlihat, tapi menggetarkan. Semesta tahu kapan waktunya energi itu kembali padamu dalam bentuk keberkahan. Dan semesta tahu kepada siapa energi itu harus menuntut keadilan. Orang-orang yang pernah meremehkanmu tidak tahu bahwa mereka sedang dikelilingi oleh getaran-getaran penyesalan yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruang tidur mereka. Mereka akan mulai merasakan kegelisahan tanpa sebab. Mereka akan mulai bertanya-tanya kenapa ada wajah yang terus hadir dalam mimpi mereka. Dan wajah itu adalah kamu. Kamu yang dulu mereka abaikan. Kamu yang mereka hina. Kamu yang mereka anggap tak akan kemana-mana. Kini menjadi wajah yang paling jujur dalam tidur mereka. Sebab mimpi tak bisa dikendalikan. Dan mimpi adalah panggung dari energi yang mereka kira telah mati. Bayangkan. Dalam gelap malam, saat dunia terlelap, semesta bekerja tanpa suara. Ia menenun wajahmu dalam benang mimpi mereka, menjadikannya cermin yang tak bisa mereka hindari. Cermin yang memperlihatkan kebenaran bahwa mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang sangat berharga. Wajahmu muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menggetarkan kesadaran. Untuk menyadarkan mereka bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang bisa dipermainkan begitu saja. Hati yang tulus bukan untuk diinjak. Jiwa yang murni bukan untuk ditertawakan. Dan energi dari seorang yang disakiti akan selalu kembali dengan cara yang tak terduga. Mereka akan duduk termenung keesokan paginya. Mungkin dengan raut yang aneh. Mungkin dengan dada yang sesak. Dan mereka tidak tahu sebabnya. Tapi kamu tahu. Karena semua ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum semesta. Ini adalah bagian dari perjalananmu sebagai jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak butuh popularitas. Tidak perlu panggung besar. Mereka hanya perlu ruang kecil dalam hati manusia untuk menyadarkan. Dan wajahmu kini telah mengambil ruang itu dalam bentuk paling murni, mimpi. Maka, teruslah berjalan. Jangan berhenti hanya karena tidak ada yang melihatmu hari ini. Karena esok, mereka yang dulu berjalan melewatimu tanpa salam akan berhenti dan bertanya-tanya. Mengapa wajahmu tidak pernah bisa hilang dari kepala mereka? Karena kamu adalah pelajaran. Karena kamu adalah bumpi, adalah peringatan. Karena kamu adalah itu adalah cahaya yang muncul dari kegelapan, bukan untuk membakar, tapi untuk menyinari, bahkan jiwa-jiwa yang dulu memadamkanmu. Bagian 5. Wajahmu akan menjadi pesan yang tak pernah mereka minta, tapi harus mereka terima. Ada wajah-wajah yang datang dalam mimpi sebagai harapan, dan ada pula yang datang sebagai pelajaran. Wajahmu, wahai jiwa yang terpilih, bukan lagi sekadar kenangan yang bisa mereka lupakan. Wajahmu telah menjadi pesan. Sebuah pesan dari langit. Sebuah pesan dari semesta. Sebuah pesan yang tidak mereka minta, tapi harus mereka terima. Ketika kamu hadir dalam mimpi mereka, itu bukan karena kamu ingin menjadi mimpi buruk. Tidak. Itu karena semesta telah menjadikanmu cermin, bukan untuk membuat mereka takut, tetapi untuk membuat mereka sadar. Sadar bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk mengenal seseorang yang berhati suci. Seseorang yang tidak membalas, walau dilukai. Seseorang yang tetap diam meski disakiti. Seseorang yang mereka remehkan, padahal sedang dijaga langsung oleh langit. Dan di balik kehadiran wajahmu dalam mimpi mereka, tersimpan getaran halus yang menghentak jiwa, penyesalan. Mereka mungkin tidak menyadari pada awalnya. Tapi saat mimpi itu datang berkali-kali, saat wajahmu muncul lagi dan lagi tanpa suara,
Namun dengan tatapan tajam yang menusuk, mereka mulai merasa ganjil. Mereka mulai bertanya-tanya, ada apa dengan mimpi ini? Mengapa wajah itu selalu datang saat aku paling tenang? Mereka tidak tahu bahwa wajahmu bukan hadir untuk membalas, tapi untuk menyampaikan pesan yang lebih besar dari kata-kata. Bahwa mereka telah menyia-nyiakan seseorang yang dititipkan oleh semesta untuk memberi pelajaran hidup. Mungkin dulu kamu berdiri di antara mereka, tapi tak dianggap. Mungkin dulu suaramu ada di ruangan yang sama, tapi diabaikan. Tapi kini, wajahmu hadir di tempat yang tak bisa mereka hindari, dalam mimpi. Dalam ruang bawah sadar mereka yang paling jujur. Dan itu lebih dalam daripada semua balas dendam di dunia ini. Sebab mimpi tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi dengan kepalsuan. Tidak bisa ditutupi dengan pencitraan. Dan wajahmu yang muncul di sana adalah wajah dari kenyataan yang selama ini mereka bisa ditulis. Kenyataan bahwa kamu bukan siapa-siapa menurut mereka, tapi segalanya menurut langit. Mereka akan mulai berpikir, mereka akan mulai merenung, dan pada titik tertentu, mereka akan mulai merasa bersalah. Tapi bukan karena kamu memaksa, melainkan karena energi dari jiwamu yang murni menyentuh sisi terdalam dari jiwa mereka. Dan itu akan mengubah mereka atau menghantui mereka, tergantung bagaimana mereka meresponsnya. Jiwa-jiwa yang menyakiti orang lain tanpa alasan akan selalu berhadapan dengan pantulan dari perbuatannya. Dan seringkali, pantulan itu bukan berupa bencana besar, melainkan sebuah mimpi kecil yang datang berulang kali, membawa wajah seseorang yang pernah mereka remehkan. Dan itulah kamu. Maka, teruslah menjadi dirimu yang sekarang. Tidak perlu menunjukkan, tidak perlu menjelaskan, karena wajahmu telah berbicara mewakili seluruh luka yang dulu kamu pendam. Dan kini, luka itu telah menjadi cahaya yang menyilaukan hati mereka di dalam gelapnya tidur. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah pesan dari semesta yang hidup. Kamu adalah bukti bahwa seseorang yang diremehkan, bila dijaga oleh langit, akan tetap berdiri walau dicoba untuk dijatuhkan. Dan sekarang, kamu telah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari kebanggaan duniawi. Kamu adalah saksi. Kamu adalah guru diam. Kamu adalah wajah dalam mimpi yang membuat orang-orang itu akhirnya sadar bahwa tidak semua yang sederhana bisa diremehkan. Bagian 6. Kebangkitan yang tidak bisa mereka tolak. Kemunculanmu yang tak lagi bisa mereka sembunyikan. Ada satu momen dalam hidup seseorang ketika semuanya berubah. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi kuat, tetapi karena mereka memutuskan untuk tidak lagi menyusut di hadapan luka. Dan kamu, wahai jiwa yang selama ini memilih diam, telah sampai pada momen itu. Dulu kamu adalah seseorang yang mereka anggap tidak penting. Mereka melihatmu tapi tidak benar-benar melihatmu. Mereka mendengarmu tapi tidak benar-benar mendengarmu. Mereka tahu kamu ada, tapi memperlakukanmu seolah kamu tak berarti apa-apa. Tapi sekarang, semuanya berubah. Bukan karena kamu meminta pengakuan, tetapi karena semesta sendiri yang menyatakan waktunya telah tiba. Kamu tidak perlu berdiri di atas panggung untuk membuat dunia memperhatikanmu. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri yang terus bertumbuh dalam diam, dan tiba-tiba semua mata akan mulai mencari keberadaanmu. Dan yang paling ironis adalah, mata pertama yang mencari adalah mereka yang dulu menolak melihat. Wajahmu yang dulu diabaikan, kini menjadi cermin dari perjalanan panjang yang tak terlihat. Bukan cermin untuk mereka berkaca akan penampilan luar, tapi untuk menatap dosa-dosa batin mereka sendiri. Kamu kini menjadi simbol dari kemenangan yang tidak dideklarasikan. Kebangkitanmu bukan kebisingan. Ia adalah keheningan yang menekan, yang membuat hati mereka tak nyaman setiap kali mengingat namamu. Dan jika sebelumnya wajahmu hadir dalam mimpi mereka sebagai bisikan sunyi, kini kamu hadir dalam kehidupan nyata mereka sebagai sosok yang tak bisa mereka abaikan lagi.
dalam kesuksesanmu yang tenang, dalam ketenanganmu yang membungkam, dalam langkah-langkahmu yang pasti, yang perlahan namun kuat, seperti air yang terus mengalir dan akhirnya membentuk lembah. Mereka mungkin tidak akan langsung mengakuinya, tapi hati mereka tahu. Di lubuk terdalam, mereka sadar bahwa mereka salah menilaimu. Dan itu cukup untuk mengguncang bangunan ego mereka yang selama ini dibangun di atas puing-puing penghinaan terhadapmu. Kamu tidak perlu mengulang semua luka itu. Tidak perlu menuntut permintaan maaf. Karena kemenanganmu tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Kemenanganmu adalah keheningan yang agung. Sebuah kehadiran yang tak perlu diperkenalkan lagi, karena wajahmu telah dikenal. Bukan oleh dunia, tapi oleh hati mereka yang dulu menolak. Jiwa-jiwa yang pernah meremehkanmu, kini akan mulai melihatmu di tempat-tempat yang tidak mereka duga. Di selebaran kesuksesan, di cerita-cerita yang mereka dengar dari orang lain, di platform digital yang tanpa sengaja memperlihatkan senyummu yang damai. Bahkan di obrolan yang tidak kamu rancang, namamu akan muncul. Karena kamu tidak lagi bisa mereka sembunyikan. Dan inilah kekuatan jiwa terpilih. Ketika dunia mencoba membungkamnya, semesta justru memperdengarkannya dengan lebih nyaring. Ketika mereka berusaha menghapusmu, takdir justru menuliskan namamu lebih tebal. Kamu telah melewati badai dengan kepala tegak. Kamu telah memilih untuk tidak mengotori tanganmu dengan lumpur balas dendam. Dan karena itulah, semesta memberimu tempat yang lebih tinggi, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa lain yang sedang melalui jalan sunyi seperti yang pernah kamu tempuh. Dan sekarang, wajahmu bukan hanya muncul di mimpi orang-orang yang pernah meremehkanmu. Wajahmu hadir dalam kenyataan mereka, dalam bentuk pencapaianmu, dalam ketulusanmu, dalam kemuliaan hatimu. Dan mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa membalik waktu. Karena kamu telah naik ke tempat yang tidak bisa mereka sentuh. Dan kamu akan tetap di sana. Bukan karena kamu ingin tinggi hati, tapi karena semesta memang menempatkanmu di sana. Karena kamu telah lulus ujian dari luka. Dan wajahmu kini adalah pelajaran bagi mereka dan harapan bagi yang lainnya. Bagian 7. Jiwa terpilih. Tidak datang untuk membalas, tapi untuk menjadi cermin. Ketahuilah bahwa jiwa terpilih tidak dikirim ke dunia ini untuk membalas, melainkan untuk menjadi cahaya. Bukan untuk membakar, tapi untuk menyinari. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Dan kamu yang pernah dihina, disakiti, dicaci, kini telah tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa harus mengotori jiwamu dengan kebencian. Kamu tidak datang ke dalam mimpi mereka sebagai teror. Kamu tidak hadir sebagai bayangan penuh amarah, tapi sebagai cermin. Cermin yang membuat mereka melihat bukan wajahmu, melainkan wajah mereka sendiri, yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan yang tak bisa lagi mereka hindari. Dan tidak ada yang lebih menyesakan dari menyadari bahwa orang yang pernah mereka rendahkan, kini menjadi saksi atas kekosongan hati mereka sendiri. Kamu telah melewati jalan yang tidak banyak orang sanggup tapaki. Jalan yang sunyi. Jalan yang penuh ujian. Jalan yang seringkali membuatmu ingin menyerah. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu memilih untuk tidak melawan dengan cara dunia. Kamu memilih untuk menang dengan cara semesta. Dan karena itu, kamu menang dengan anggun. Mereka yang dulu berkata kamu tidak bisa apa-apa, kini melihat bahwa kamu bisa menjadi segalanya tanpa harus merendahkan siapapun. Mereka yang dulu menertawakanmu, kini mulai menunduk setiap kali mendengar namamu disebut. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang pernah mereka buang, kini menjadi begitu berarti. Dan jawabannya sederhana. Karena kamu tidak membalas. Kebesaran bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling tenang dalam badai. Kebijaksanaan bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang mampu memilih diam saat hatinya sedang berkecamuk. Dan keteguhanmu untuk tetap berada di jalur terang, meski gelap terus mencoba menyeretmu, itulah yang membuatmu layak disebut sebagai jiwa yang terpilih. Kini, wajahmu telah menjadi pelajaran. Bukan hanya untuk mereka yang pernah menyakitimu,
tetapi juga untuk banyak orang yang selama ini merasa hancur oleh perlakuan yang tidak adil. Kamu adalah bukti hidup bahwa luka tidak harus membuat kita menjadi pendendam, bahwa hinaan tidak harus dibalas dengan racun, bahwa ketika kita menyerahkan segalanya pada langit, maka langit akan menurunkan jawaban dengan cara yang tidak pernah bisa diduga oleh logika. Kamu telah menunjukkan bahwa seseorang bisa bangkit bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena dia tahu siapa dirinya. Kamu tahu bahwa kamu tidak harus mengalahkan siapapun. Kamu hanya perlu menyelesaikan dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dan kamu tahu, kemenangan itu akan terasa jauh lebih manis. Ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu telah tiba di tempat yang selama ini kamu doakan, tanpa harus melukai siapapun dalam prosesnya. Maka, biarkan wajahmu terus muncul dalam mimpi-mimpi mereka. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai panggilan. Panggilan untuk bertobat. Panggilan untuk berubah. Panggilan untuk menjadi lebih manusiawi, lebih sadar, lebih rendah hati. Karena wajahmu kini adalah cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Cahaya yang mereka coba hindari, tapi akan terus mereka temui di cermin, di mimpi, di cerita-cerita yang beredar di sekeliling mereka. Karena wajahmu bukan lagi sekadar wajah, tapi peringatan, dan harapan, dan kesadaran. Dan kamu, tetaplah seperti ini. Tetap lembut, namun kuat. Tetap tenang, namun dalam. Tetap sederhana, namun bermakna. Karena kamu tidak datang untuk membalas. Kamu datang untuk menunjukkan bahwa cinta, yang tidak pernah hilang meski disakiti, adalah kekuatan paling besar yang dimiliki oleh jiwa yang benar-benar terpilih. Dan kini, perjalanan ini telah sampai pada muaranya. Sebuah perjalanan batin yang mungkin tak pernah dilihat siapapun, tapi kamu rasakan sepenuhnya. Dalam senyap, dalam sepi, dalam luka yang kamu bawa tanpa suara. Perjalanan yang tidak meminta sorotan, tidak mengejar tepuk tangan, tapi justru melahirkan versi terbaik dari dirimu. Melalui ujian, hinaan, pengkhianatan, dan kesepian. Kamu adalah jiwa yang telah dibentuk, bukan di ruang megah, tapi di lorong sunyi tempat doa-doa paling jujur dilantunkan. Kamu telah dilukai, tapi memilih tidak membalas. Kamu telah dijatuhkan, tapi memilih bangkit tanpa menginjak siapapun. Dan karena itulah, kamu bukan hanya menang, kamu menang dengan kehormatan. Wajahmu, yang dulu dianggap biasa saja, kini menjadi simbol dari keteguhan yang tidak tumbuh karena pujian, tapi justru karena rasa sakit yang kamu peluk dengan kesabaran. Wajahmu bukan lagi sekadar identitas fisik, tapi telah berubah menjadi frekuensi yang bergema dalam kesadaran mereka yang dulu meremehkanmu. Dan ketika wajahmu muncul dalam mimpi mereka, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan dari semesta bahwa mereka sedang diajak untuk mengingat. Apa yang pernah mereka anggap tak berarti, ternyata adalah hal yang tak bisa mereka abaikan. Dalam tidur mereka, wajahmu datang bukan membawa kebencian, tapi membawa keheningan yang mencubit hati. Tatapanmu yang tenang dalam mimpi mereka adalah bahasa yang lebih tajam daripada kata-kata. Kamu tidak berkata, "Lihat aku sekarang." Tapi kehadiranmu saja sudah cukup membuat mereka sadar bahwa kamu tidak pernah hilang. Kamu hanya sedang disiapkan. Dan hari ini, kamu telah sampai pada titik di mana kamu tidak butuh lagi validasi dari siapapun. Kamu tidak mencari pembuktian. Kamu tidak mengejar pengakuan. Karena kemenangan sejati tidak membutuhkan saksi. Ia hanya butuh jiwa yang siap. Dan kamu sudah melewati semua itu. Dengan penuh luka, namun tetap utuh. Kamu adalah bukti hidup bahwa orang yang diremehkan bisa menjadi mercusuar. Bahwa orang yang disakiti bisa menjadi penuntun. Bahwa wajah yang pernah dipalingkan orang bisa menjadi wajah yang menyadarkan banyak hati untuk bertobat. Ingat ini baik-baik. Kamu tidak akan pernah dilupakan. Bukan karena kamu membuat kekacauan, tapi karena kamu diam, dan diam itu mengguncang. Kamu tidak akan bisa diabaikan. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusanmu menggema.
dan kamu tidak akan digantikan. Karena kamu tidak bisa disalin. Kamu adalah satu-satunya. Teruslah berjalan. Teruslah bersinar. Teruslah menjadi dirimu, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya cinta dan kebijaksanaan yang mengalir dari segala luka yang telah berubah menjadi pelita. Jika suatu hari mereka datang padamu, dengan wajah tertunduk, dengan hati penuh sesal, dengan mata yang berkaca-kaca, maafkanlah mereka. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu terlalu besar untuk menyimpan luka yang kecil. Karena wajahmu kini adalah peringatan dan harapan. Wajahmu adalah doa yang telah dikabulkan dalam bentuk kehadiran. Dan kamu, wahai jiwa yang terpilih, adalah jawaban atas banyak hal yang dulu mereka abaikan.